Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rosa, jumpa perdana dengan saya Mardiani Sulaiman dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau dalam acara Prosa Promosi Usaha. Prosa ini merupakan program terbaru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Dengan adanya program Prosa ini dapat menjadi sarana atau media bagi pelaku usaha untuk mempromosikan kegiatan usahanya. Harapan kami, program ini dapat menarik pelaku usaha untuk berinvestasi di kota Lubuk Linggau. So, sahabat Prosa, kali ini kita akan berkunjung ke UKM Kopi Bubuk Ananda. Mau tahu? Ayo kita kepoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, kita berkenalan dengan owner UKM Kopi Ananda, Bapak Izar Rifai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin bisa diceritakan kenapa Bapak membuka usaha kopi bubuk Ananda ini. Untuk awal daripada membuka usaha kopi bubuk ini, awalnya kita adalah sebagai pedagang kaki lima di pasar Impres. Dan sekarang saya pelajari bagaimana cara pengelolaannya, kemudian untuk bisa menjadi kopi bubuk, dan begitu juga bagaimana cara pemasarannya agar produk yang kita keluarkan bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Maka alhamdulillah dengan kerja keras, usaha yang bergerak dari nol itu perlahan sedikit demi sedikit akhirnya bisa berjalan Sampai sekarang. ya sampai sekarang. Kalau lokasinya ini di mana? Kalau untuk lokasi kopi bubuk Ananda, sebenarnya ini lokasinya yang kedua. Yang pertama itu adanya di Kelurahan Muenim RT 2. Namun seiring perjalanan waktu, begitu juga pengembangan usaha, jadi di lokasi pertama itu sudah tidak memadai lagi, maka kami berinisiatif untuk membangun tempat Yang sosial berupa pabrik yang terpisah dari rumah. Kalau sebelumnya ini adalah usaha rumahan, di sana usaha, di sana tempat packing, di sana juga pengelolaan pendudukan. Maka setelah dilihat sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita mencari lokasi tersendiri seperti sekarang saat ini. Baik. Ini kan Ananda. Ya Pak. Pasti ada sejarahnya kenapa Ananda yang diambil Story, ya? ya. Ya, tolong diceritakan. Pak. Oh, betul sekali. Untuk nama ataupun brand merek Ananda ini memang banyak sekali pertanyaan, kenapa harus Ananda, tidak merek-merek lain. Memang ini punya cerita sendiri. Sebenarnya saya mengelola kopi, membuat brand merek itu sudah 2 kali proses. Yang pertama itu namanya Acah, kemudian yang kedua Kopi Keluarga. Namun ya mungkin juga benar kata orang bahwa brand atau merek itu punya andil hoki juga. Jadi semua merek yang kedua tersebut kurang berjalan. Maka begitu saya mengurus perizinan ke Dinas Disperindak, saat itu bukan di perizinan tapi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, saat itu saya ditanya oleh pihak pegawai Disperindak apa namanya Pak. Nah saat itu saya bingung karena saya belum mempunyai catatan ataupun modal untuk apa mereknya. Maka saya terpikir secara spontan, berhubung memang awalnya ini dulu memang orang tua, jadi
saya kepikir Ananda saja. Nah, Baik. begitu cerita untuk merek Ananda. Baik. Kemudian pertanyaan ini agak sedikit privacy Ya. khusus. Maaf sebelumnya Pak. Ya. Masalah modal, dari mana atau sumbernya modal didapatkan? Oke. Memang untuk permodalan setiap pelaku usaha memerlukan modal, namun untuk Kopi Ananda memang ini berawal dari bergeraknya dari niat dan keinginan ingin membuka usaha. Jadi dalam arti kata ini bergeraknya dari nol, jadi hanya bermodal, boleh dikatakan tidak punya modal lah. Jadi saat itu memang suatu tantangan bagi pelaku usaha untuk membuka usaha. Ada permintaan konsumen yang banyak, namun kita belum mempunyai modal. Namun seiring perjalanan waktu, begitu secara bertahap, modal seiring perkembangan modal juga ada juga sedikit demi sedikit. Kemudian kita memberanikan diri untuk awal sekali ada program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota, yaitu pinjaman secara cuma-cuma senilai 5 juta. Itu awal yang pertama. Kemudian setelah habis bukan pinjaman itu tapi bantuan. Kemudian setelah habis itu kita memberanikan diri untuk menggunakan dana bank dengan dana 10 juta itu tahap awal. Alhamdulillah seiring perjalanan waktu juga kita juga bisa melunasi segala angsuran tersebut, dan untuk saat ini kita tidak menggunakan bank ataupun dari dana dari mana pun. Baik, dari mana Bapak mendapatkan bahan baku sehingga terbentuklah kopi bubuk tersebut? Oke. Untuk bahan baku sebenarnya untuk kami sudah menjalin MOU dengan satu gudang pengepul ini bahan baku. Jadi sebenarnya awalnya si pengepul ini bergerak juga di bidang bubuk, namun karena satu kesepakatan bahwasanya antara aku dengan si pengepul ini memegang dua usaha. Saya memegang untuk pembubukan atau kopi bubuk, sementara si pihak pengepul ini bergerak untuk mencari bahan baku. Jadi sampai kapanpun dia siap menyuplai bahan baku. Jadi urusan bahan baku ada sendiri setelah kita sudah teken MOU untuk menyediakan bahan baku, sementara kita menjalankan di bagian kopi bubuknya. Oke. Di ruangan ini Pak banyak sekali peralatan yang perlu kita tahu. Kira-kira bisa dijelaskan apa nama peralatannya, manfaatnya, kegunaannya? Oh ya, baik. Di sini memang untuk suatu pengelolaan daripada kopi bubuk ini ada yang namanya pak pendinginan. Jadi pak pendinginan ini setelah kopi kita sangrai melalui alat ini, kemudian kita diamkan atau kita dinginkan di sini dibantu dengan kipas agar bahan biji kopi yang sudah di roasting tadi dingin. Setelah dingin nanti kita lanjutkan ke pengayakan untuk pembersihan daripada roasting biji kopi yang sudah disangrai, agar tidak ada yang namanya kerikil ataupun bahan-bahan yang tidak diinginkan tergabung di dalam kopi yang sudah di roasting. Nah, ini salah satu alat pendinginan. Kemudian untuk yang itu adalah alat roasting, dan alat itu penggeraknya itu memakai mesin diesel. Jadi bukan menggunakan ini tangan, melainkan mesin yang memutar. Nah, ini adalah namanya pengayaan kalau bahasa di sini. Pengayaan ini tujuannya untuk membersihkan jika ada kotoran-kotoran yang melekat di bahan baku biji kopi setelah di roasting. Jadi dengan adanya pengayakan ini, Bu ya, semua kotoran-kotoran ini terbuang melalui celah-celah daripada ayakan ini. Jadi yang terkumpul yang kita ambil adalah betul-betul tidak ada tercampur
atau terkontaminasi dengan benda-benda lain. Nah, setelah ini sudah diayak dan posisinya sudah dingin, baru itu setelah kita naikkan ke sana untuk di grinding atau di giling. Kalau bahasa kita digiling menjadi bubuk kopi. Begitu, Bu. Oke, coba kita lihat di atas ini di ruang grinding atau ruang pembubukan. Nah, ini adalah ruang grinding. Nah, di sini adalah ruang grinding atau kalau bahasa sehari-harinya itu ruang pembubukan. Jadi biji kopi yang sudah di roasting kemudian melalui pendinginan dan juga melalui pengayakan kita bawa ke sini dan kita di grinding melalui mesin ini. Nah, setelah melalui grinding ini maka gantilah menjadi kopi bubuk. Nah, ini contoh kopi yang sudah di grinding, sudah menjadi bubuk. Jadi setelah pembubukan juga ini ada namanya pendinginan juga, dan di sini adalah ruang pendinginan. Dan kenapa di sini ada plafon setengah? Ini adalah daripada mekanisme yang ditetapkan oleh Balai POM agar tidak ada benda-benda jatuh saat pendinginan. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini yang siapa saja yang mengolah usaha kopi ini? Untuk kopi Ananda ini dibantu oleh 27 karyawan. Di antara 27 karyawan ini terbagi dari beberapa bagian. Di antaranya ada 5 orang bagian roasting, kemudian ada 2 orang di bagian grinding, pembubukan, kemudian ada juga di bagian packing itu ada 7 orang, dan sementara untuk pemasaran atau marketing itu terbagi juga 7. Itu ada marketing grosir, marketing grosir, ada juga monotoris, ada motor. Sementara untuk ADM juga ada. Jadi dibantu untuk kegiatan kopi Ananda ini dibantu 27 tenaga kerja. Apakah produk-produk andalan atau unggulan kopi Ananda ini atau bestseller? Untuk kopi Ananda ini bukan hanya satu produk yang ada, namun ada 8 item produk. Namun yang menjadi seller saat ini yaitu ada 2 produk, yaitu kopi original, kopi hitam, kemudian kopi durian. Nah, itu yang menjadi seller saat ini. Namun untuk varian ataupun item daripada kopi Ananda ini ada juga kopi kulit manggis, kemudian ada juga kopi pinang muda, juga ada kopi wine kopi, kemudian ada kopi pasak bumi, dan juga ada loak kopi. Nah, namun sekali lagi kami katakan bahwa untuk menjadi big seller, yang menjadi big seller itu ada 2, yaitu kopi original, kopi hitam, dengan kopi durian. Total keseluruhan varian rasa? Ada 8 varian rasa. 8 varian rasa. Oke, Pak Yuzar, kita sekarang kedatangan tamu Bapak Andika, Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. Selamat sore Pak Andika. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Siap, boleh. Apa respon atau pendapat Pak Andika tentang usaha kopi bubuk Ananda ini? Ya, untuk respon secara hukumnya, karena kita dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, responnya otomatis kita lihat dari sekilas. Pertama kita lihat dari unsur produksinya dulu di situ, keselamatan kerjanya, standar atau tidak terhadap para pekerja. Setelah itu pada saat pembuangan limbah atau hasil daripada sisa produksi itu kemana saja oleh kopi Ananda, kemanakan sisanya, nanti kita minta penjelasannya. Setelah itu dari sisi kemasan di sana ada kita lihat komposisinya itu memenuhi syarat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak, mencantumkan label halal atau tidak, ada izin daripada BPOM atau tidak, atau dari MUI itu dari IRT ya.
Nah itu oke. Kalau misalnya dari aspek limbahnya, Iya. kita lihat di belakang ini sebenarnya ada pembakaran. Jadi pertanyaannya ini pembakaran apa ini Pak? Pembakaran limbah setelah di roasting. Di roasting pembakaran. Pemroastingan ada sisa-sisa daripada dedak yang namanya. Iya. Untuk dedak itu berapa banyak biasanya? Itu sedikit sekali Pak. Sedikit. Itu untuk 50 kilo bahan baku biji itu limbahnya paling 1 kilo tidak sampai. 1 kilo. Sehari kita memproduksi berapa? Untuk memproduksi kurang lebih sekitar 500 kilo. 500 kilo berarti limbahnya kurang lebih 5 kilo. Jadi masih bisa untuk dibuang sini atau dibakar Iya. juga kan, tidak mengganggu polusi terhadap rumah penduduk atau yang lain ya, karena masih skala kecil karena UMKM gitu kan ya. Nah jadi hasil pembakaran juga bisa diolah untuk gimana itu? Ya Pak Andika, benar sekali. Sebenarnya untuk limbah ini walaupun tidak dibakar, ini sudah karena dia sudah melalui pembakaran roasting. Iya iya. Jadi untuk limbah ini sangat baik sekali untuk dijadikan bahan pupuk kompos. Oh. Karena sebelum ini apabila karyawan ini memang sebenarnya sudah saya giatkan untuk limbah ini, apabila ada limbah dimasukkan di dalam karung dan nanti kita jual ke pedagang-pedagang pembibitan. Karena ini pupuk kompos yang sangat baik, tidak mengandung unsur kimia. Jadi setelah di roasting, apalagi sudah melalui pengendapan, ini sangat baik sekali untuk menjadi pupuk kompos. Kalau sisa air pembakaran? Kalau sisa air pembakaran, ya otomatis karena sedikit tidak begitu banyak, jadi ya keluar atau masuk meresap ke dalam tanah. Ya karena untuk skalanya Masih kecil atau 5 kilo untuk limbahnya sedikit. limbahnya. Oke. 5 kilo itu per apa Pak? Per 500. Per 500 kg. Sehari? Iya, Oh. sedikit sekali karena memang Sekali. biji itu sudah posisinya bersih kan, namun memang ada sisa-sisa. Kita lihat di sana ada ruang untuk kesehatan juga. Ya. Lihat sana sudah memenuhi standar daripada usaha. Ya. Tinggal kita bersama-sama melihatkan untuk kemasan komposisinya memenuhi syarat dalam undang-undang perlindungan konsumen atau tidak. Yuk. Oke. Setelah kami Yayasan Bimbingan Hukum Pelaku Usaha Indonesia melihat dari kemasan kopi daripada kopi Ananda ini telah memenuhi syarat undang-undang OPK. Dikarenakan di dalam kemasannya terlihat di sini ada expired produksi dan expirednya. Sudah itu ada komposisinya, yaitu 75% kopi, 25% pinang. Nah ini untuk kopi jenis pinang. Setelah itu juga dia ada produksi. Selain produksi ada juga izin dinkes IRT nomor 02 10 1674 dan bla bla bla. Nah, selain itu dia telah memenuhi syarat yaitu dari ada cap letter halal dari MUI. Nah, jadi menurut kami untuk kemasan ini telah memenuhi syarat untuk solusi konsumen dan memenuhi syarat undang-undang OPK, undang-undang perlindungan konsumen. Oke. Sudah capek belum Pak? Masih sehat Pak. Masih juga ya? Saya capek tantangan di dalam menjalankan usaha. Iya, waktu memulai usaha Iya, ini ya. Baik. Sebelum kita tutup acara prosa promosi usaha ini dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Lubuk Linggau, saya akan mengajukan pertanyaan yang terakhir. Iya. Apa kiat-kiat atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi para pelaku usaha yang ingin memulai usaha? Oke, terima kasih. Karena saya memang bergerak di bidang usaha, maka itu saya mempunyai beberapa pengalaman ataupun trik. Nah, yang pertama menurut hemat saya untuk memulai suatu usaha itu dibutuhkan adalah modal keberanian atau action. Jadi apa gunanya kita punya niat ataupun bahkan menemukan peluang usaha yang baik, namun kita tidak mempunyai keberanian, saya rasa sama dengan bohong. Jadi untuk memulai suatu usaha yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi,
saya lihat untuk khususnya masyarakat yang belum memulai usaha namun punya keinginan, mereka ini semua rata-rata didominan dengan rasa takut akan rugi, takut akan risiko, dan takut dari semua dihantui oleh rasa takut. Yakinlah, jika kita mempunyai niat untuk berusaha, Tuhan di atas akan memberikan jalan. Yang jelas kita harus action atau memulai, harus punya keberanian saja. Setelah berjalan baru kita menghadapi kendala ataupun tantangan-tantangan. Memang seorang pelaku usaha harus mampu melewati ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari sebuah usaha. Jadi memang selaku pelaku usaha kita tidak bisa tinggal diam atau tidur nyenyak tanpa ada pemikiran-pemikiran, apalagi tidak melihat perkembangan zaman. Karena di sini kami sebagai pelaku usaha khususnya Kopi Ananda, apabila kami bergerak hanya satu item dan dikhawatirkan monoton, dengan adanya rasa monoton dari masyarakat, maka lambat laun omset kita akan anjlok. Maka dari itu kami mempunyai inisiatif untuk melakukan inovasi produk. Di antaranya ada 8 item produk untuk Kopi Ananda, agar masyarakat ada pilihan daripada produk yang ditawarkan oleh Anda. Jika yang tidak menginginkan kopi hitam, ada alternatif atau pilihan kopi durian. Dan kopi durian, kopi hitam dan termasuk ini sangat baik sekali untuk oleh-oleh terhadap keluarga di luar kota Linggau. Baiklah, terima kasih Bapak Irzal Rifai selaku owner Kopi Ananda, Kopi Bubuk Ananda, kemudian Bapak Andika atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Oke, sahabat Rosa, senang sekali kita dapat berbincang hari ini dengan salah satu UKM aktif yang ada di kota Lubuk Linggau. Diharapkan dengan adanya UKM aktif ini dapat menumbuhkan sektor perekonomian di kota Lubuk Linggau lebih baik dan lebih maju lagi. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk sahabat Rosa dimanapun berada. Semangat dan sukses terus untuk UKM Kopi Bubuk Ananda dan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi.